Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Banggar DPR RI meminta pemerintah harus meningkatkan kinerja sektor perekonomian serta melakukan evaluasi karena target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2023 dan disahkan menjadi undang-undang. Meski kinerja APBN tahun 2023 menunjukkan perkembangan positif, anggota Banggar DPR RI meminta pemerintah tetap melakukan evaluasi karena target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Neti Prasetyani mengatakan, APBN menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan rakyat dan merealisasikan visi misi pemerintah. Untuk itu, APBN harus dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan efektif dalam memecahkan berbagai persoalan di berbagai sektor, diantaranya kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Ketidakberhasilan pertumbuhan ekonomi harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja demi menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kemiskinan, kemudian kesenjangan yang paling kita rasakan pada masa pandemi 2020 sampai awal 2023, dan kita berharap ini menjadi evaluasi buat pemerintah. Kenapa? Karena potret anggaran atau APBN 2023 ini pastinya akan berulang ya, secara siklik di 2024-2025 nanti ya, pada masa transisi ini. Nah, oleh karena itu evaluasi tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi ini sebetulnya kan berimplikasi pada banyak hal, seperti misalnya penyediaan lapangan kerja ya, kemudian juga berbagai permasalahan yang masih ada di sektor kesehatan, pendidikan. Ini juga sebetulnya menjadi satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Neti Prasetyani mengingatkan pemerintah tidak berpuas diri dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Pemerintah harus terus memperbaiki kinerja keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Andini dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI menduga pendistribusian kuota haji tambahan untuk kelompok reguler tidak merata di setiap daerah. Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI melakukan inspeksi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk mendalami sejumlah isu, termasuk terkait distribusi kuota haji. Pansus menduga pendistribusian kuota haji tambahan untuk kelompok reguler tidak merata di setiap daerah. Ketua Pansus Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Nusron Wahid mengungkapkan, ada perhitungan yang tidak proporsional dalam pembagian 10.000 kuota haji tambahan kelompok reguler ke setiap daerah di Indonesia. Ada daerah yang mendapatkan tambahan kuota sesuai porsi, namun ada juga daerah yang mendapatkan kuota melebihi porsi yang ditetapkan. Nusron mempertanyakan dasar Kemenak RI menentukan pembagian atau distribusi kuota haji tambahan untuk setiap daerah. Dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu, harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat. Ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Nah, dari sini sudah bisa dipastikan ada tidak proporsionalitasan daripada alokasi distribusinya. Itu nanti akan kita tanyakan kepada proses pengambilan keputusannya. Nusron Wahid juga menyayangkan Pansus tidak bisa mengecek langsung data kuota haji tambahan yang diterima Kabupaten Bogor karena adanya pengaturan waktu tertentu dalam aplikasi agar bisa menarik seluruh data. Alfat dan Sigit, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMP di Palembang meninggal akibat dibunuh dan diperkosa oleh 4 orang pelaku yang juga berstatus pelajar. Dan informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, dunia pendidikan kembali tercoreng usai 4 remaja di bawah umur di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan memperkosa dan membunuh seorang siswi SMP yang masih berusia 13 tahun. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menyayangkan kejadian ini dan mengajak seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama, membuat kebijakan yang membatasi dan memproteksi para pelajar Indonesia dari konten pornografi. Seorang siswi SMP di Palembang meninggal akibat dibunuh 4 orang pelaku yang juga berstatus pelajar. Korban bahkan sempat diperkosa oleh keempat pelaku. Komisi 10 DPR RI menegaskan para pelaku tersebut harus ditindak secara tegas. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menyayangkan dunia pendidikan nasional saat ini sudah terpapar tindakan kekerasan seksual, bullying, dan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk membuat kebijakan yang membatasi dan memproteksi para pelajar Indonesia dari konten pornografi. Empat-empatnya punya HP dan di dalamnya empat-empatnya mengakses terkait dengan situs pornografi. Jadi sekali lagi ini butuh kebijakan yang serius dari pemerintah yang dalam rangka memproteksi anak-anak untuk tidak mudah mengakses situs-situs pornografi. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Adrianus Sidot mengatakan, tindakan pembunuhan dan kekerasan seksual yang terjadi di Palembang harus menjadi tanggung jawab semua pihak, baik orang tua, sekolah dan guru, serta pemerintah. Nilai-nilai moral dan keagamaan harus diperkuat di kalangan pelajar melalui kurikulum pendidikan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ini juga jangan acuh tak acuh. Artinya mereka juga harus bertanggung jawab dengan memperkuat penanaman nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai adat istiadat pada anak-anak terutama ya. Tapi sekali lagi yang paling penting itu adalah lingkungan keluarga. Bagaimana ayah, bunda itu memperhatikan anak-anaknya. Andri dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Usai melaksanakan sidak ke kantor Siskohat Kemenak, anggota Pansus Angket Haji DPR RI Marwan Jafar mengungkapkan adanya unsur kesengajaan dari pihak Kemenak untuk tidak menghadiri undangan rapat Pansus. Dalam upaya menyelesaikan sengkarut penyelenggaraan haji tahun 2024, kehadiran saksi-saksi dari Kementerian Agama menjadi sangat penting untuk memberikan keterangan saat rapat Pansus. Anggota Pansus Angket Haji menilai, mangkirnya sejumlah saksi penting dari Kemenak merupakan langkah untuk menghambat kinerja Pansus Angket Haji. Usai melaksanakan sidak ke kantor Siskohat Kemenak, Marwan Jafar mengungkapkan adanya unsur kesengajaan dari pihak Kemenak untuk tidak menghadiri undangan rapat Pansus. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan adanya dugaan gratifikasi dan penyimpangan keuangan dalam penyelenggaraan haji khusus 2024. Agama ini pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini.
Contoh tadi misalnya, yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Ternyata ada tangan-tangan lain, misalnya subdit haji khusus memberikan kepada petugas Siskohat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Anggota Pansus Angket Haji lainnya, Arteria Dahlan, menyayangkan sikap Kemenak yang tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh DPR untuk melakukan klarifikasi. Arteria memperingatkan jika Kemenak terus mangkir, hasil temuan Pansus bisa merugikan Kemenak. Dari berbagai pihak termasuk Kementerian Agama. Amat kami sayangkan ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi. Penjelasan. Jadi jangan disalahkan nanti apabila temuan Pansus atau rekomendasi kami ini ya justru banyak sekali temuan yang merugikan Kementerian Agama sekarang. Alfat dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI menolak keras usulan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara menjadi 20% dari pendapatan negara karena berpotensi menurunkan jumlah dana pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI menolak usulan Menteri Keuangan untuk mengubah perhitungan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara menjadi 20% dari pendapatan negara. Saiful Huda menolak keras usulan ini karena menurutnya berpotensi menurunkan jumlah dana pendidikan. Saat ini saja, dengan alokasi yang ada, masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena biaya yang mahal. Apalagi jika anggaran tersebut berkurang. Menurut Huda, pemerintah semestinya fokus pada distribusi anggaran pendidikan agar sepenuhnya digunakan untuk fungsi pendidikan, bukan dialihkan ke sektor lain atau malah diubah perhitungannya. Ya kita nolak keras. Semestinya cara pandangnya adalah mereformulasi distribusi dari 20% sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, bukan malah mereformulasi mandatorinya gitu. Jadi dua isu yang bertolak belakang dari semangat yang selama ini sudah jadi obrolan panjang di Komisi 10 dan dengan Kemendikbud gitu. Satu sisi kita ngomongin soal reformulasi distribusi anggaran mandatori 20% dari tahun ini 645 triliun misalnya untuk sepenuhnya fungsi pendidikan. Nah, Bu Sri Mulyani malah ngomongin soal reformulasi mandatori 20% tidak dari belanja, tapi dari pendapatan APBN kita. Huda khawatir jika perhitungan dialihkan ke pendapatan negara, alokasi untuk pendidikan akan menurun dan akan dianggap sebagai langkah mundur dalam pembangunan sektor pendidikan. Andri dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 DPR RI, sekaligus menyambut anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Fun Ride and Run yang dibuka secara umum. Dan melalui kegiatan ini, Parlemen Indonesia kedepannya diharapkan semakin maju, terbuka, dan tetap mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar DPR ini terus bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan lebih optimal menuju pergantian periode jabatan. Nah, selain itu juga ada kegiatan fun run yang diadakan hari Minggu yang lalu pemirsa. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berolahraga untuk kesehatan. Dan tentunya simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh Lensa Parlemen untuk Anda. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 DPR RI dan menyambut anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Fun Ride and Run. Mengajak masyarakat umum berpartisipasi, kegiatan ini menyimpan harapan agar Parlemen Indonesia ke depan semakin maju, terbuka, dan tetap mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Dalam acara ini, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma menilai antusiasme peserta sangat tinggi. Ia mengatakan gelaran olahraga bersama di lingkungan parlemen penting diadakan secara rutin. Karena di tengah beban kerja yang berat dan padat, pikiran yang jernih dan badan yang sehat sangat dibutuhkan. Ya, ini kan kegiatan menyambut ulang tahun ke-79 DPR RI. Tujuannya adalah ya bergembira, happy, fun, ride and run, gitu. Mengendarai dan lari. Maka ini tiada lain adalah bagian daripada menjadikan parlemen sehat, bersih dan mandiri. Itu tujuannya, dan menyambut anggota dewan baru, ada harapan baru, Indonesia maju. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, melalui acara ini, DPR RI mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar DPR terus bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan lebih optimal. Sudah melakukan verifikasi dengan KPU, nanti dari 580 ada 266 yang baru. Artinya sekitar setengahnya anggota baru. Tentu kita memberikan doa, memberikan harapan bagi anggota baru dan anggota yang lama dengan semangat yang didoakan oleh masyarakat Indonesia. Ke depan DPR akan terus berkiprah memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern masa kini nih, kesehatan mental atau burnout menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa diabaikan. Betul sekali, karena meskipun tidak mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan mental ini dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Halo, mahasiswa Universitas Brawijaya, DPR Parlemen mencari bakat baru untuk mengisi posisi presenter. Kami mengajak kamu semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya, untuk ikut casting dan menjadi bagian dari keluarga besar DPR Parlemen. Sebagai presenter TVR, kamu akan berperan dalam menyampaikan berbagai informasi penting tentang keparlemenan, menjadi suara bagi masyarakat. Apakah kalian, teman-teman mahasiswa yang kita cari?
Bergabunglah bersama kami di TVR Parlemen menjadi bagian dari referensi Indonesia. Jelali, Melo, ayo, KP Melo. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Ya pemirsa, tidak memandang usia, burnout kini banyak ditemukan di kalangan orang-orang berusia muda. Tuntutan sosial dan beban kerja yang tinggi ini sering menjadi penyebab banyaknya kasus burnout masa kini. Dan tidak hanya merugikan penderita, burnout juga sangat merugikan bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan tayangan tips jitu menghadapi burnout dan merawat kesehatan mental dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kesehatan mental sejatinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental kita di tengah hiruk-pikuk tekanan pekerjaan maupun lingkungan sekitar kita. Nah, di Intips kali ini, kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Burnout adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa terlalu lelah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. American Psychological Association mengakui bahwa burnout bisa mempengaruhi kestabilan emosi dan menurunnya kinerja maupun akademik. Penyebab utamanya adalah tuntutan sosial yang tinggi, beban kerja atau belajar yang tinggi, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Lalu, apa saja sih tanda-tanda burnout yang perlu kita waspadai? Beberapa tanda umum meliputi kelelahan yang berlebihan yang membuat kita merasa lelah sepanjang waktu, insomnia atau kesulitan tidur, kurangnya motivasi, kehilangan minat dan semangat terhadap sebuah aktivitas, penurunan kinerja, sulit berkonsentrasi, serta masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit otot juga merupakan tanda-tanda burnout. Jika Anda mengalami beberapa tanda tersebut, mungkin sudah saatnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Berikut ini beberapa cara untuk mengurangi burnout, yaitu mengatur waktu untuk beraktivitas dan istirahat dengan baik. Pastikan Anda memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas yang dinikmati, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan, serta mengambil jeda singkat untuk beristirahat yang dapat membantu menyegarkan pikiran Anda. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga sangat penting, karena memiliki waktu untuk diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental. Selain mengurangi burnout, penting juga untuk secara aktif menjaga kesehatan mental Anda.
Berikut beberapa tips yang bisa dicoba seperti berolahraga dengan teratur setidaknya 30 menit sehari, baik itu berjalan kaki, bersepeda, ataupun yoga. Menjaga pola makan sehat juga mempengaruhi kesehatan mental. Konsumsilah makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan hindari makanan olahan siap saji. Selanjutnya yaitu menjaga pola tidur. Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak pulih dari aktivitas sehari-hari. Hindari terlalu sering begadang dan pastikan lingkungan tidur Anda nyaman. Selain itu, gunakan metode meditasi dan mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Salah satu yang terpenting namun sering terlupakan adalah dukungan emosional dari orang lain maupun diri sendiri. Jangan takut menceritakan keluh kesah dengan teman, keluarga, atau orang terdekat untuk mengurangi beban pikiran. Selain dukungan dari orang lain, menerapkan self-compassion juga penting. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Yang paling terakhir adalah konsultasilah dengan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu mengatasi burnout, dan ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan mengikuti tips-tips yang telah kita bahas, semoga Anda dapat mengurangi stres dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan informasi dan tips menarik lainnya. Tetap semangat! Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 10 September 2024. Pada pukul 9.30 atau tepatnya setelah TVR 09 terdapat rapat paripurna DPR RI dengan agenda salah satunya yaitu laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota BPK RI periode 2024-2029 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Lalu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, ada Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat panja terkait pembahasan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.